Halo, aku lagi pengen bahas salah satu lagunya Taylor Swift di album dia yang terbaru, Torture Poets Department, yang judulnya The Black Dog. Ini entah kenapa ya, menurutku tuh lagu ini tuh setidaknya ya ngeliatin diri perkembangan apa lagu-lagu yang dari TTPD ini sering dibahas tuh, menurutku Black Dog ini masih di apa belum banyak yang bahas gitu, padahal menurutku ini termasuk lagu yang paling catchy banget di albumnya gitu ya. Tapi tentu ya aku tidak bermaksud untuk membuka perang mana lagu paling bagus gitu ya, tapi aku mau share how do I feel about this song gitu ya. Jujur waktu pertama kali aku aku lebih ke nonton di YouTube-nya ya, yang lirik video officialnya. Anyway, aku juga apresiatif, lirik videonya itu tuh serius banget. Jadi dan kayaknya aku pernah nonton juga testimoni dari orang yang tuli gitu. Dia memberikan apresiasi dari ke Taylor Swift pada lagu-lagu dia yang dibikin lirik video, karena lirik videonya tuh nggak cuma ngasih tulisan aja, tapi sifatnya accessible. Jadi orang-orang yang tuli tuh jadi juga bisa menikmati lagunya dengan ngeliatin bagaimana teksnya berjalan, terus visualnya seperti apa gitu. Jadi oh, ini juga ya, aku baru ngeh juga. Dan emang iya, waktu aku nonton juga itu lirik video The Black Dog ini yang serius, aku tuh cuman kayak bisa diem doang gitu nonton. Nggak kalau boleh bilang nggak joget-joget gitu, nggak singing along, enggak, tapi hanya kayak lagi nonton film gitu rasanya. Jadi pendek cerita, jadi aku yang belum nonton The Black Dog, aku rekomendasi nonton sih gitu, dan siap-siap bengong 5 menit gitu ya, kayak dan habis itu merasa habis nonton tuh kayak langsung duar gitu rasanya. Jadi sedikit spoiler, Black Dog ini cerita tentang ya bisa jadi ngambil dari pengalaman dia gitu ya. Gimana suatu hari gitu dia mengetahui pacarnya tanda kutip cheating gitu ya di cafe yang namanya Black Dog, gara-gara pacarnya lupa matiin Sherlock gitu. Kalau di ini tragis juga sih gitu, dan pengaturan liriknya juga ini banget ya, tragis juga dramatis juga gitu. Tapi ini membuatku tuh berpikir kayak kalau tipe hubungan yang masih Sherlock, tapi ini tergantung juga ya. Kadang kan bisa jadi Sherlock itu positif, bisa jadi Sherlock itu toxic gitu. Positif itu kalau misalnya untuk safety, security, misalnya kita Sherlock sama pasangan kita karena misalnya kita lagi ada di kondisi yang kita nggak tahu nih aman apa enggak. Contoh misalnya kayak lagi naik taksi, kendaraan sama orang asing kita nggak kenal, malam-malam tempat sepi gitu. Nah itu untuk proteksi diri kita Sherlock. Nah itu menurutku that's okay. Menurutku tergantung niatnya, tergantung motivasinya. Tapi kalau Sherlock karena niatnya kayak nggak percaya gitu ya, karena demand gitu dari perusahaan, kamu harus Sherlock, dari pasangan, kamu harus Sherlock sama aku gitu biar aku tahu kamu di mana aja. Jadi kayak pasangannya ini tuh pengen kalau boleh bilang memonitor kita ngapain aja. Menurutku itu itu menurutku toksik gitu ya, karena jatuhnya hubungannya tuh jadi berbasis distrust, basisnya tuh rasa tidak percaya yang sangat tinggi gitu. Dan sebenarnya sih menurutku kalau dipikir-pikir ya, dan itu tuh mungkin pengalaman emosi yang susah banget, yang sangat dalam banget gitu. Been there dan that gitu, punya berada dalam relationship yang sifat distrustnya tuh sangat tinggi. Dan itu sebenarnya kalau aku sekarang posisikan diriku di luar relationship itu sebenarnya bisa dijadikan salah satu indikator bahwa
This is not healthy gitu. Ketika kita merasa kita harus demand Sherlock pasangan, atau misalnya sebaliknya kita kayak dituntut merasa terpaksa harus share lokasi lokasi kita di mana karena dituntut oleh pasangan. Itu menurutku hal yang it's not healthy gitu ya. Tapi anyway, bukan berarti lagu Black Dog itu nggak bagus, tapi justru karena di situ dari hal yang tadi sifatnya kayak toxic gitu, dan akhirnya gara-gara itu dia lupa matiin Sherlock terus jadi ketahuan cheating. Itu lagu ini banget sih. Lagu yang mungkin buat orang-orang yang pernah mengalami hal-hal gini gitu ya, hal-hal yang merasa pernah insecure atau pernah merasa di hubungan relationship yang ketidakpercayaannya sangat tinggi gitu ya, apa-apa cemburu, apa-apa jealous, apa-apa ngerasa harus tahu, apalagi kalau misalnya ngerasa dia tuh harus punya kita doang, nggak boleh ketemu orang lain gitu. Lagu ini menurutku bisa jadi salah satu lagu yang tepat untuk menyalurkan rasa itu, rasa emosinya, rasa insecure-nya, rasa distrustnya yang tinggi gitu ya. Jadi kayak jadi semacam terapi sih kalau mau ya nonton ya, mendengarkan lagu ini gitu ya. Itu sih dan jujur ini it's not fair at all ya kalau aku mau bahas lagunya. Aku cuman mau share how do I feel about this song, dan bagaimana sebenarnya buat kita yang berada pada posisi insecure tinggi, distrust yang tinggi gitu, maybe this song could help us to let it out gitu ya. Oke, gitu dulu. Makasih ya udah dengerin.